Kulit. Kulit. Oh, kirain keluar. Oke, mau dilanjutkan Wiwi Astami tadi? Iya Pak, boleh Pak dilanjutkan. Dari awal ini Pak, saya ingin menanggapi. Ya Pak. Silakan. Menanggapi dari jawaban Aji tadi, katanya meskipun sudah ada surat perjanjian, itu kan resiko sendiri dari orang-orang yang bekerja di sana. Nah, secara etika bisnis Islam itu kan ada etika yang harus kita pelajari, yang harus kita ingat, yang harus kita terapkan, misalnya dari segi akhlak, sopan santun dan sebagainya itu. Nah, di sini termasuk akhlaknya. Memang bekerja dalam panjang itu mungkin menguntungkan secara ekonomi, secara untuk perusahaannya bikin negara maju gitu. Tetapi dari segi kesehatan itu kan dapat mempengaruhi kesehatan mental seorang atau fisiknya, emosional. Bahkan di Cina itu hampir ada kasus yang bahkan pulang-pulang bekerja sudah meninggal. Nah, secara etika bisnis itu kan sudah tidak bagus untuk menerapkan secara pasti dari sistem kerja ini. Itu jadi secara etika bisnis tidak wajar lah untuk menerapkan sistem ini karena menguntungkan untuk perusahaannya sendiri, tapi karyawannya tidak diuntungkan gitu. Itu sih menurut saya. Oke. Jadi menurut Wiwi dia masuk kerjanya jam 9, nanti pulang jam 9, terus jam 6-nya meninggal gitu ya? Karena kecapean. Ini berhubung waktu sudah ini ya, Bapak coba. Materi saya mungkin itu tadi, Wi. Bapak coba komentar sedikit ya. Pak, tapi lama-lama meninggal. Oke, ya. Ya memang sistem 996 ini yang lain ya. Oke, memang sistem 996 ini ya dua sisi lah ya. Satu sisi ada positifnya di mana produktivitas perusahaan tuh benar-benar bagus banget gitu ya. Sampai-sampai Cina yang dulunya bukan apa-apa, barang-barang Cina kita tahu kalau zaman dulu itu jelek-jelek dah ya, barang-barang Cina itu pasti cepat rusak ya. Tapi kalau belakangan ini barang-barang Cina tuh rata-rata bagus-bagus ya, HP-HP Xiaomi, Realme, Huawei dan lain sebagainya itu sudah rata-rata bagus-bagus semua ya. Dan itu salah satu penyebabnya adalah karena produktivitas mereka yang begitu besar ya. Mereka menerapkan sistem 996 itu. Jadi para pekerjanya dipaksa bekerja lebih dari waktu yang seharusnya. Dan memang benar ya, dampak positifnya Cina bisa sejajar dengan Amerika Serikat, bahkan mereka bisa perang dagang gitu ya. Tapi di balik itu semua ada sisi negatifnya juga ya, di mana itu tadi dari sisi kesehatan tadi ya, banyak para pekerja yang pulang bekerja sudah. Oke, sebentar. Banyak para pekerja yang kemudian ada yang sakit jantung, ada yang banyak ceritanya deh ya. Dan mungkin kalau jokesnya gitu ya, leluconnya kalau di Indonesia belum diterapin gitu aja udah banyak yang sakit jantung ya, apalagi diterapkan 996 gitu bisa tambah banyak yang sakit jantung ya. Tapi kalau Bapak coba ambil sisi tengahnya adalah ya diambil garis tengahnya, maksudnya adalah di satu sisi harus produktif, tapi juga di sisi lain harus tetap menjaga kesehatan gitu ya. Rata-rata memang bekerja yang normal kalau di Indonesia itu sehari sekitar 8 jam lah. Kalau dia masuk jam 8 ditambah 8, mungkin jam 16 atau jam 4 dia sudah pulang. Atau kalau ada yang pulang jam 5, maka nanti jam 12 itu dia istirahat 1 jam, sehingga itu nggak dihitung bekerja. Sehingga totalnya tetap 8 jam gitu ya. Nah, kalau dari Bapak pribadi sih dimaksimalkan aja yang 8 jam itu, dalam artian dimaksimalkan itu diintensifkan lagi. Jadi tidak hanya berfokus pada kuantitas jam bekerjanya, tapi juga kualitas jam bekerjanya. Jadi cukup dengan yang 8 jam itu, tapi kerjanya bisa maksimal, kurang lebih seperti itu. Dan
banyak cara yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan pekerjaan, misalkan pekerjaan-pekerjaan yang harus memakan waktu banyak bisa digunakan teknologi di sana. Ya, dibantu dengan teknologi. Jadi yang awalnya pekerjaan itu bisa makan waktu banyak, dengan kehadiran teknologi bisa jadi lebih cepat pekerjaannya, ya. Dan itu kalau yang sektor-sektor perusahaan resmi ya ada jam kerjanya. Kalau yang perusahaan nggak resmi ya itu bahkan waktunya bisa mungkin lebih daripada 12 jam, 9 itu mungkin bisa lebih ya. Seperti kalau kita lihat tukang ojek online tuh waktunya mungkin bisa 20 jam mungkin ya, dari pagi sampai malam ya dia terus profesional. Kemudian toko-toko yang ada di Shopee, Tokopedia itu kan toko-tokonya buka 24 jam malah itu ya, mereka bekerja bahkan dengan waktu yang tidak terbatas ya. Jadi untuk beberapa sektor yang informal begitu ya, itu waktu bekerjanya bahkan bisa lebih banyak daripada yang 12 jam tadi gitu ya. Oke, itu saja dari Bapak. Silahkan ditutup baik kelompok 4A maupun kelompok yang B, dibacakan kesimpulannya ya, silahkan. Baik, sebelum tutup saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan atau mengerjakan sesuatu yang menghasilkan alat pemenuhan kebutuhan yang ada seperti barang atau jasa dan memperoleh bayaran atau upah. Sistem kerja full-time 996 merupakan sistem kerja yang berlaku di mana mengharuskan pekerja jam 9 hingga jam 9 malam selama 6 hari. Menurut pekerjaan Cina, jam pekerja per minggu selama kerja melanggar aturan tersebut. Bayaran dan harus segera dituntaskan. Kemudian kesimpulan dari kelompok B. Oke, yang kelompok B silahkan mau dibacakan simpulannya. Baik, saya akan membacakan kesimpulan di kelompok B. Kerja atau pekerjaan adalah aktivitas yang dengan sengaja menghidupi diri sendiri, lain atau memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat luas. Sebagai alternatif, pekerjaan dapat dipandang sebagai aktivitas manusia yang memberikan kontribusi bersama dengan faktor produksi lainnya terhadap barang dalam suatu bekerja keras untuk mendapat yang kemudian digunakan untuk melengkapi kebutuhan keluarga. Karena bekerja keras adalah perbuatan yang terpuji. Islam menganjurkan setiap orangnya diwajibkan bekerja keras guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja keras memiliki banyak manfaat selain dapat menjadikan hidup yang sejahtera, tentram, dan nyaman. Selain kita juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita juga harus yakin bahwa hasil tidak akan mengkhianati Islam. Sekian dari kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih ya. Langsung Bapak absensi ya sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Oke, dari kelas A terlebih dahulu, Aditya Chandra Sulaiman ada? Hadir, Pak. Oke, Muhammad Faisal ini nggak pernah ada ya. Kemudian Nur Sariana. Nur Sariana. Ada. Wiwi Astami ada tadi ya komentarnya. Kemudian Liana. Oke, hadir. Ini barang-barang ya, oke. Oke, selanjutnya Aulia Nur Sabani. Hadir, Pak. Oke, hadir. Wahidin, nggak ada. Nurmita Sari, ada. Oke, materi tadi ya.
Irawati. Hadir Pak, hadir. Oke. Marlina Apriana. Hadir Pak. Oke. Yuliana Listiani ada ya, pemateri. Nurfani. Hadir, Pak. Nurfani ada. Dwi Yuliana. Hadir, Pak. Oke. Baik, Paulina Lestari. Hadir Pak. Lalu Adam Zikrullah ada ya. Oke, Rizky Dwi Puspita ada ini juga ya. Urwatul Usko ada ya barusan ya. Oke. Abdul Ivan Irawan. Ada Pak. Oke. Ada. Oke, baik. Rahmat Hidayat ada ya tadi. Bentar ya. Dwi Nur Atika. Hadir Pak. Atika ada. Ya. Kuliah Hilalatul Hasbi ada tadi ya. Kemudian Nurul Mu'anah. Hadir Pak. Oke. Hartina. Hadir Pak. Oke. Andi Wahyudi. Hadir Bapak. Oke. Muhammad Kirul Lamdani ada tadi ya. Marianti juga ada. Baik, Yunia Ningsih. Hadir Pak. Oke. Darmala Sara Agustina. Hadir Pak. Oke. Muhammad Loksa Nurul Watoni. Hadir Pak. Oke. Niatun Hasanah. Dia sakit. Sakit, oke. Hadir tapi. Oke, baik. Rinda Suswati. Rinda ada tadi ya, dia bertanya ya. Lalu Muhammad Saukat Rudi Gempar. Hadir Pak. Oke. Diani Lestari. Hadir Pak. Oke. Subuhus Salam. Hadir Pak. Oke. Arif Budiman Firmansyah ini nggak pernah ada. Muhammad Abdi Pratama juga nggak pernah ada ya. Oke, yang tidak hadir kelas A adalah Muhammad Faisal. Kemudian Nur Saryana nggak ada ya? Nur Saryana? Pak, hadir Pak tadi. Oh, hadir, oke. Nur Saryana hadir. Yang tidak hadir lagi adalah Wahidin. Wahidin nggak ada ya? Enggak. Oke, terus Miatun Hasanah tadi sakit, Arif Budiman Firmansyah nggak ada, Muhammad Abdi Pratama nggak ada. Oke, baik. Kita lanjut ke kelas. Muhammad Diki Wahyudi nggak ada ini ya, nggak pernah masuk. Kemudian Faizul Ikram juga nggak pernah masuk. Nur Salimah. Hadir Pak. Oke. Nur Laili Anjani. Nikah. Nikah Pak. Tidak ada. Muhammad Haji Zamzami ada ya. Oke, Argian Hasari ada ya. Oke, baik. Selanjutnya Sinta Arsi Julianti. Hadir Pak. Oke, Lita Lestari. Hadir Pak. Oke. Prawira Bentara. Prawira. Hadir Pak. Dia nge-lag laptop saya Pak. Hadir. Oke. Lalu Abdul Ghafar. Hadir Pak. Hadir. Saya bertiga sama Argian sama Wira. Oke. Hamdun Ahmad ada tadi ya. Kemudian Kandi Famonitiah Yuni Prilatama. Yuni ada? Sakit ya Pak. Oh, sakit. Rosiana? Hadir Pak. Rosiana ada tadi ya. Maulidia Rizka Putri? Mau Lydia hadir Bapak. Hadir. Oke. Berdua sama Rosiana Pak. Iya berdua. Oke. Selanjutnya Nurul Hidayah. Hadir Pak. Oke. Indah Aulia Anjani ada ya tadi Hadir, pemateri Pak. ya. Oke. Novia Ardani. Hadir Pak. Oke. Hadir. Oh belum. Vita Rahmasari. Ini bertiga Pak. Oke, Vita Rahmasari. Neneng Kadarsi. Debat nggak bisa hadir. Neneng Kadarsi. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Hirobbi Malik Maulana.
Hadir Pak, hadir. Taufrianda Fauzi. Hadir Pak. Frianda. Oke. Erniwati. Hadir Pak. Erniwati. Hadir Pak. Oke, hadir. Arti Putri Ayu. Hadir Pak. Roswina Atswari. Oke. Selanjutnya Nurul Istiqomah. Nurul Istiqomah. Pak hadir. Kita bertiga. Kita bertiga Pak. Oh, oke. Oke, yang tidak hadir kelas B Muhammad Diki Wahyudi, Faizul Ikram, Nurlaili Anjani, Kandi Famunitia tadi sakit ya. Kemudian ya itu saja ya. Oke, baik. Terima kasih. Sampai ketemu nanti ya setelah Jumat presentasi dari kelompok 5 ya tentang bisnis rokok ya. Oke, kita ketemu lagi ya nanti setelah Jumat. Baik, terima kasih. Sampai ketemu nanti lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah mangan juga lekan onek, mangan. Astagfirullahaladzim.